sahabat entrepreneurship, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Dia Yutaloka Danim 4273 dari kelas C. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan bisnis atau entrepreneurship itu sendiri. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu menurut Anda bagaimana sebuah bisnis atau entrepreneurship dapat dimulai? Nah, menurut pengalaman pribadi saya, bisnis atau entrepreneurship itu dapat dimulai ketika seseorang mendapatkan suatu inovasi baru dan tujuan akan mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, disitulah kita mulai berinovasi, mencari tahu bagaimana caranya kita dapat mewujudkan atau merealisasikan bisnis tersebut. Jadi seperti itu. Sama seperti saya, ketika saya akan memulai bisnis hampers Cantika Doku ini, saya terus berinovasi pada kemajuan teknologi dan terus belajar bagaimana caranya saya bisa mengaplikasikannya secara sempurna. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu tidak ada pekerjaan di dunia ini yang tidak beresiko. Begitu juga dengan sebuah bisnis. Maka bagaimana cara Anda untuk berani mengambil resiko tersebut? Baik, jadi ketika saya mulai memutuskan untuk menjalani atau menggeluti usaha di bidang hampers cantikandoku.id ini, tentunya saya sudah memikirkan beberapa resiko yang akan saya ditimbulkan nantinya ketika memulai dan menjalani bisnis ini. Maka sikap kita sebagai wirausahawan yaitu kita selalu bijak mengambil sebuah keputusan dan tidak mengedepankan emosi seperti itu. Dan juga kita tetap menjaga profesionalitas dan tidak pernah merasa puas atas pencapaian yang kita dapatkan. Jadi kita terus berinovasi, terus improvisasi dan meningkatkan layanan atau service yang kita lakukan kepada customer kita nantinya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu terkait dengan sikap responsif. Bagaimana Anda merespon hal-hal negatif yang mungkin terjadi pada saat Anda melakukan suatu usaha atau bisnis? Baik, di sini saya berkaca pada pengalaman sebelumnya pada saat saya menjalankan bisnis usaha hampers cantikandoku.id ini, saya beberapa kali mendapatkan perlakuan negatif atau hal-hal negatif seperti yang disebutkan pada pertanyaan tersebut. Nah, contohnya yang pertama yaitu saya pernah ada oknum tertentu menjiplak hasil karya saya, kemudian dia publish ulang pada sosial media seperti itu. Kemudian saya mengetahuinya, namun sikap yang saya ambil pada saat itu yaitu saya tetap profesional, saya tetap mengambil keputusan yang terbaik dan tidak mengedepankan emosi, karena kita sebagai wirausahawan muda harus selalu terus berinovasi dan improvisasi atas segala permasalahan yang kita hadapi pada saat melakukan sebuah usaha atau bisnis. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu menurut Anda apa hubungan antara kreativitas dan visioner terkait dalam membangun sebuah usaha atau bisnis? Nah, di sini wirausahawan sendiri adalah pionir dalam bisnis, inovator, penanggung resiko yang mempunyai penglihatan visi ke depan, yang memiliki keunggulan dalam berprestasi di bidang usaha. Fungsi kreativitas sendiri yaitu dalam proses berinovasi untuk membangkitkan ide-ide yang menghasilkan penyempurnaan efektivitas dari visioner tersebut dan efisiensi pada suatu sistem pada saat kita melaksanakan sebuah bisnis atau usaha. Nah, kita lanjut saja ke pertanyaan yang kelima atau pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana dengan harapan dan targetmu tahun ini terkait dengan bidang pendidikan atau bidang usaha yang sedang kamu tekuni saat ini. Nah, jadi harapan saya terkait bidang pendidikan sendiri yaitu saya ingin lulus dengan nilai yang maksimal dan tidak terlalu lama menempuh gelar S1 pada pendidikan guru sekolah dasar ini. Karena saya masih semester 4, saya akan terus menjalani perkuliahan dengan baik dan berjuang untuk membagi waktu antara kuliah dan bisnis saya. Kemudian harapan untuk bisnis saya sendiri, saya ingin terus belajar dalam dunia wirausaha yang semakin maju, dan saya terus berinovasi pada kemajuan teknologi yang ada. Target saya pada bisnis saya sekarang ini yaitu saya akan membesarkan nama bisnis saya dan meningkatkan penjualan pada promosi-promosi yang akan saya lanjutkan dan saya kembangkan pada seluruh teknologi yang sudah ada.
Nah, itu tadi sahabat entrepreneurship terkait dengan sedikit pemaparan bisnis atau wirausaha. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah, baik, jadi saya akan bercerita sedikit tentang bisnis usaha saya, yaitu hamperscantikadoku.id. Sudah terlihat di sini ada official akun Instagram dari cantikadoku.id. Di sini terlihat beberapa konten, yaitu ada konten video seperti yang satu ini. Di sini ada hampers hijab by cantikadoku.id. Ada proses packingnya. Kita buat konten sedemikian rupa dengan memakai platform-platform yang sudah tersedia pada aplikasi yang ada. Di sini saya berinovasi menggunakan platform TikTok sebagai sarana dalam membuat konten saya. Kemudian ada video-video lain yang saya kembangkan dengan platform TikTok itu sendiri. Ini ada hampers Arclick dari cantikadoku.id. Kemudian ada hampers lebaran juga. Lagi-lagi saya menggunakan platform TikTok sebagai sarana dalam mengaplikasikan konten-konten yang kreatif dan inovatif. Seperti itu adalah gambaran dari hampers cantikadoku.id. Jangan lupa follow Instagram cantikadoku.id. Terima kasih.